Halo Sobat Pena, selamat datang di ACT Podcast. Nah Sobat Pena, aku yakin banget kalau pastinya tiap hari kita semua tuh nggak akan bisa lepas dari yang namanya internet, ya nggak sih? Nah entah itu buat ngerjain tugas, atau nyari informasi, komunikasi sama teman kuliah, atau sekedar buat main medsos. Walaupun internet itu menyajikan informasi yang sangat beragam, tapi juga perlu diperhatikan kalau nggak semua informasi yang ada di internet itu benar. Nah, nggak jarang juga tersebar yang namanya berita palsu atau yang sering kita sebut dengan berita hoax. Ya, udah akrab banget ya pasti berita hoax ini sama kita. Nah, maka dari itu kita tuh perlu banget nih buat cross check kebenaran informasi dengan berpikir kritis saat mendapatkan informasi dari internet. Di sini aku Aca dari Fakultas Farmasi angkatan 2024 dan kali ini aku nggak sendirian nih Sobat Pena. Aku ditemenin sama kakak cantik narasumber keren kita hari ini yaitu Angelina Prayoga dari anggota divisi kompetisi UKM Penalaran. Halo, selamat siang Angel. Selamat siang juga. Nah, Sobat Pena, tentunya di sini kita nggak cuman ngobrolin berbagai topik menarik, tapi kita juga bakal bantuin kalian buat keluar dari zona nyaman. Nah, selain keluar dari zona nyaman, kita juga pasti bakal bantu buat belajar banyak hal baru ya, dan juga menjadi wadah bagi kalian untuk mengembangkan diri di ACT Podcast Analyze Critical Thinking by UKM Penalaran Universitas Airlangga. Pastinya kita bakalan ngobrol hal-hal yang santai tapi berbobot nih guys. Nah udah gak sabar banget ya, kira-kira di series kedua dari ACT Podcast nih kita bakal bahas apa aja sih? Nah di series kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang pastinya mendorong kita nih buat lebih berpikir kritis di era yang udah modern ini. Nah kita bakal bahas sesuatu tentang bagaimana cara menghadapi segala informasi yang ada saat ini. Nah, buat teman-teman yang mau belajar buat berpikir kritis tapi bingung dalam menghadapi lingkungan yang gampang kemakan hoax, bisa coba dengerin podcast kita kali ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang Angel, gimana latar belakang kamu khususnya dalam bidang penalaran dan berpikir kritis. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kenalin aku Angel dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga angkatan 2024 dan juga sebagai anggota dari divisi kompetisi di UKM Penalaran. Nah, untuk sedikit background aku kan mahasiswa kedokteran gigi nih yang juga berlatar belakang di dunia medis dan kesehatan. Nah, selain itu aku juga ketika SMA dulu sering banget lomba riset, nggak hanya tentang riset lingkungan, but also riset tentang kesehatan juga. Nah, apa sih hubungannya antara berpikir ini dengan berpikir kritis? Itu salah satunya adalah ketika saya melakukan riset, saya kan nggak hanya bisa mengetahui suatu data dari hanya satu atau dua sumber aja, dan nggak bisa langsung aku tarik kesimpulan dari riset ini, oh ini berhasil karena data A menyebutkan keberhasil, kan nggak bisa seperti itu. Nah maka dari itu menjadikan aku untuk menjadi pribadi harus lebih berpikir kritis untuk dapat menyelesaikan riset-riset aku tadi. Wah keren banget, berarti berpikir kritis tuh penting banget ya Angel ya. Nah menurut kamu berpikir kritis itu gimana sih? Kalau menurut aku, contoh tadi kan karena latar belakang aku adalah orang yang suka melakukan riset nih. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya mau baca, kalau misalnya berpikir kritis itu nggak hanya bisa mengiyakan atau kayak langsung menarik kesimpulan dari suatu informasi yang telah kita dapatkan. Tapi kita juga harus cek apakah ini valid atau tidak, sumbernya aman atau tidak, dan kredibel atau tidak. Itu kalau menurut aku berpikir kritis seperti itu. Nah, menurut kamu seberapa penting punya kemampuan buat berpikir kritis? Untuk sebenarnya berpikir kritis dimanapun tuh penting banget, apalagi dengan era digital yang sekarang, yang dimana itu banyak banget yang namanya hoax atau kayak berita-berita simpang siur yang banyak ditemukan di media sosial, apalagi media sosial tuh banyak banget ya jenisnya. Jadi kayak menurut aku penting banget supaya kita sebagai kayak mahasiswa juga bisa menangani hal-hal seperti itu. Wah, berarti beneran sepenting itu ya.
Nah, pastinya nggak mudah ya buat beberapa orang untuk bisa langsung mahir berpikir kritis. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi orang-orang di era informasi ini? Kalau menurut aku, karena kan tantangan yang sebenarnya itu karena kan banjir informasi, terlalu banyak informasi yang terkuak. Tapi, nah, karena banyaknya itu tadi kadang kita tuh sulit untuk mendapatkan validitas dari informasi tersebut. Apakah ini beneran terjadi atau tidak? Contoh aja kayak sedikit about COVID kemarin, itu kan banyak simpang siur tentang katanya vaksinnya ini diberi chip, vaksinnya diberi ini, itu kan tuh banyak banget. Jadi kalau menurut aku ya haruslah kita harus mengerti ini tadi, dan tantangannya di situ karena terlalu banyak informasi, kita jadi nggak bisa ngelihat yang informasi yang sesungguhnya itu yang gimana. Dari contoh yang kamu kasih nih emang udah medis banget ya contohnya, emang sesuai dengan latar belakang kamu. Nah, di era internet sekarang ini kita tuh kan gampang banget ya buat dapet berbagai macam informasi. Iya. Berita fake juga pasti gampang banget buat kita temuin sekarang. Benar-benar. Nah, menurut kamu gimana sih cara biar gak gampang kemakan berita hoax? Yang pertama itu kita bijak menilai dari berita yang ada atau informasi yang ada terlebih dahulu. Kita cek sumbernya dari mana sih, ini beneran hanya karangan-karangannya orang-orang atau memang ada sumbernya, sumber yang terpercaya seperti jurnal-jurnal medis yang ada atau berita yang memang sudah pasti terkonfirm seperti itu. Kalau menurut aku harus dari situ sih kita mengeceknya dulu. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh pengalaman pribadi atau kasus yang pernah terjadi gitu di hidup kamu tentang gimana kemampuan berpikir kritis itu sangat membantu dalam menyikapi informasi? Kalau menurut aku, karena latar belakang aku orang medis ya, dokter gigi, kan banyak nih simpang siur mengenai kesehatan gigi yang sebenarnya belum banyak terkuak di Indonesia. Terlebihnya tuh yang paling menurut aku yang agak banyak itu mitos kalau misalnya kita cabut gigi geraham belakang, geraham ini katanya itu bisa bikin buta. Oh itu, iya benar itu banyak banget. Itu kan banyak banget. Jujur aku dari farmasi juga pernah dengar itu sih. Kayaknya nggak cuman dari anak kesehatan aja, tapi orang awam juga pasti udah pernah dengar sih. Jadi kayak hal-hal itu sebenarnya kan tidak benar. Secara di lapangan juga dibuktikan, secara jurnal juga dibuktikan itu tidak ada hubungannya. Nah, itu yang akhirnya bikin masyarakat kita yang minim literasi, minim untuk yang belum bisa berpikir kritis itu jadi termakan. Jadi kayak takut akhirnya mau ke dokter gigi, aku takut diginiin sama dokter giginya, takut dikasih ini, aku takut dijabut giginya. Jadi kayak gitu. Menurut aku karena minimnya karena banyaknya berita hoax yang ada, berita-berita yang tidak benar tuh ada, jadi membuat masyarakat yang memang belum mendapatkan edukasi seperti itu akhirnya takut gitu. Iya benar banget. Nah, gimana sih cara biar orang-orang tuh aware berpikir tentang pentingnya berpikir kritis? Mungkin kamu juga bisa kasih tips gimana cara melatih pikiran supaya terbiasa dan bisa mahir dalam berpikir kritis. Kalau dari aku, karena dulu kan I was nothing dari belajar riset itu kan nggak langsung tiba-tiba bisa. Jadi first stepnya itu kalau menurut aku melatih kita untuk tidak gampang percaya atas informasi yang baru kita dapatkan. Itu. Jadi kalau contoh tiba-tiba ada informasi yang kita baru dapatkan, misalnya ini tentang obat ini itu bikin meninggal, misalnya gitu ya. Contoh aja. Apakah kita nggak tiba-tiba langsung nge-share atau kayak tiba-tiba langsung kita omongkan sama teman-teman kita, ini loh beneran gini, jangan kayak gitu. Kita cek dulu secara fakta, kita cek kan kita punya HP, punya media komunikasi semuanya kan bisa kita cek melalui Google atau apa, kita cek beneran kah. Kalau misalnya di situ tidak ada informasi seperti itu, patut kita curigai, wah ini berarti sepertinya hoax gitu. Kalau menurut aku step semuanya di situ. Step 2-nya belajar yang lebih dalam, nggak cuma dari Google, yaitu dengan ya, akses jurnal. Apalagi kita mahasiswa kan sangat-sangat butuh ya dengan adanya jurnal gitu. Jangan cuma ambil dari Google Scholar aja, tapi dengan banyak-banyak web yang lain gitu yang memang sudah terakreditasi seperti itu kalau menurut aku. Baru yang third stepnya, data ini kan banyak, objektif aja kita ngambilnya, sumbernya harus jelas gitu. Supaya itulah stepnya, supaya kita bisa kasih kesimpulan bahwa ini data ini memang valid atau tidak seperti itu. Jadi emang penting banget ya buat nyari ini sumbernya udah jelas atau belum sebelum kita mencerna informasi yang kita dapat. Benar.
Nah sekarang itu kan ada teknologi canggih yang udah akrab banget sama kita, yang pastinya namanya itu AI. Nah, jadi kita bisa banget buat langsung tanya ke AI kalau ada yang kurang kita ngerti. Bahkan AI ini juga bisa kita suruh-suruh nih, bisa bikinin karya ilmiah, terus ngerjain tugas, bahkan bisa bikin gambar sekalipun. Nah menurut kamu AI itu bisa bikin kemampuan berpikir kritis kita tuh berkurang atau mengalami penurunan gitu nggak? Kalau menurut aku pribadi sebenarnya bisa kalau kita terlalu bergantung sama AI. Kan definisinya di sini artificial intelligence itu kan untuk membantu pikiran manusia supaya lebih advance, bukan malah semakin bikin kita males. Jadi kalau misalnya kita nggak bijak dalam menggunakan AI, which kalau misalnya kita terlalu gampang percaya sama AI juga nggak benar. Karena AI di sini hanya sebagai tool atau untuk membantu kita. Semuanya tergantung dari pikiran kita sendiri, raw pikiran kita seperti itu. Wah, nggak kerasa ternyata itu tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan ke Angel. Mungkin ada pesan atau saran dari Angel untuk sobat pena di luar sana yang sedang kebingungan nih, atau sedang ingin belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis di era digitalisasi ini. Kalau menurut aku mungkin sekarang mahasiswa itu yaitu jangan bergantung sama AI. Apapun yang ada dari pikiran kalian itu AI itu hanya ibaratnya kalian navigatornya. AI itu kapalnya yang akan membantu kalian untuk mengarungi lautan yang tadi yang kalian butuhkan. Jadi jangan berasa kurang pintar atau apa, tetap percaya diri dengan apa yang kalian punya dan percaya kalau misalnya pikiran kalian itu juga sama bisa seperti AI seperti itu kalau menurut aku. Wah, keren banget ya Angel nih, sangat insightful banget paparan yang dijelasin dari Angel. Nah, Sobat Pena nih pastinya udah paham banget dong tentang pentingnya berpikir kritis dan gimana cara biar kita bisa melatih untuk terbiasa berpikir kritis dan gak mudah kemakan hoax, dan juga gimana caranya kita memanfaatkan AI dengan bijak ya. Nah, ternyata kita udah udah ada di penghujung acara nih Sobat Pena. Udah saatnya kita berpisah. Waduh, sedih deh jadinya. Tapi nggak apa-apa, jangan berlarut-larut sedihnya karena kita akan ketemu lagi dengan kalian di bulan depan. Dan nantikan terus series dari ACT Podcast by UKM Penalaran di Universitas Airlangga tiap bulannya. Jangan lupa dengerin ACT Podcast by UKM Penalaran buat insight dan motivasi lainnya. Kalau ada pertanyaan atau cerita dari kalian sendiri, langsung ketik dan share di komentar ya. See you.